Suku Osing terletak di Banyuwangi. Dari Sidoarjo menuju ke sana membutuhkan waktu 7 jam dengan menggunakan mobil. Sesampainya di Banyuwangi, kami langsung menuju ke kantor Kelurahan Desa Kemiren untuk meminta izin dan bertemu narasumber suku Osing. Kayak gitu-gitu loh Pak, itu bahasanya seperti apa, kita interaksi, ya itu aja. Belambangan ini pertama diserang kerajaan Majapahit. Belambangan kalah, akhirnya terus dijajah dan diserang Mataram. Habis Mataram ada perang Saywiwit. Ini orang Belambangan itu kocar kacir. Akhirnya ada suku Belambangan, ada suku Madura, ada suku Bali. Jadi orang ketiga ini melarikan diri di Rawabayu. Rawabayu itu hutan gitu. Dikejar oleh Belanda, dipegang oleh Belanda, ketiga-tiganya ini ditanya. Jadi suku Bali ditanya, kamu orang Belambangan, Osing? Osing itu tidak. Orang Bali ditanya, kamu orang Madura, Osing? Jadi ketiga ini orang Bali juga ditanya itu jawabnya Osing. Karena Osing itu takut ditembak Belanda. Oh jadi semua ini orang Osing. Jadi bahasa Osing itu ya kayaknya yang menemukan itu orang Belanda itu. Orang Osing itu kasar, cara pembicaraan kasar tapi dalamnya halus. Seperti buah durian. Bapak tahu durian merah? Belum tahu kan Sampai? Di mana ada itu? Di sini ada. Durian merah itu sudah 6 keturunan. Saya rata-rata satu orang 50, jadi 50 kali 6. 300 tahun. Makanya durian merah itu diberi nama Si Wayut. Wayut warisan, Yut Yut. Jadi warisan dari itu. Itu satu-satunya durian merah di Indonesia. Menurut Bapak Serat, selaku tetua adat, ada 12 macam kesenian tradisional masyarakat Osing. Darong, anggung darong, anggung seni tari, anggung pakyak, gandrung, moco lontar, kurdah, terus jaran kincak ada, otek lompang, lesung itu ada iramanya, terus kerawitan, juga kipiran itu termasuk budaya. Kalau ada angin besar, orang Kemiren ini tidak ada yang di rumah, ke sawah atau ke Tegal itu, kebun-kebun itu kan ada pancuran. Giling. Sudah masuk kalender pariwisata. Masa dan tumpeng sawi ini mau diangkat warisan budaya nasional yang tak berbenda. Oh iya. Itu biasanya minggu pertama. Setiap rumah itu menyediakan tumpeng. Per kakak ngeluarin tumpeng satu-satu di pinggir jalan. Ya makan nanti ya pengunjung. Jadi lampunya pakai lampu obor, ya. Malam. Habis maghrib. Jadi nggak pakai lampu listrik ini nggak Pak? Paginya mepe kasur Iya. itu. Pagi mepe kasur, setelah sore kasurnya dimasukin baru selamatan. Kasur itu apa maknanya Pak? Maknanya gini Pak, kenapa kok di hari itu ada kesakralan, istilahnya menyucikan kasur itu biar nggak ada penyakit yang ada di situ. Tulang balan. Iya. Tarian khas yang ada di Banyuwangi adalah seblang dan gandrung. Selain sebagai kesenian, dahulu tarian gandrung digunakan sebagai alat perjuangan melawan Belanda untuk mata-mata. Kami di markasnya Belanda, tapi yang pajak ngau di waktu itu
itu keliling. Akhirnya Belanda ini nanti malam mana yang lemah, serang bahkan malamnya. Jadi Pak Marsan itu sampai sekarang ini dikatakan pahlawan Pak. Gandrung itu kan sebelum jadi gandrung perempuan itu namanya gandrung marsan laki-laki. Masyarakat Banyuwangi dikenal karena keberadaan ilmu hitamnya atau yang lebih dikenal dengan santet. Santet berasal dari kata sersandet. Awal mulanya masyarakat Banyuwangi mendoakan sersan Belanda supaya cepat mati. Tidak lama kemudian sersan Belanda itu mati dan muncullah istilah sersandet atau disingkat dengan santet. Santet yang paling terkenal di Banyuwangi adalah sabuk mangir dan jaran goyang. Jaran goyang itu istilahnya kan cuma bahasanya nggak pakai bahasa Arab, pakainya bahasa Jawa. Jadi itu sebetulnya ya orang sini menggunakan ya jarang Pak, karena bahaya. Kalau semua saya punya, saya peletkan sama Mbak ini. Terus Mbak ini sudah ke saya itu iya jatuh cinta. Saya nggak saya menghindar terus, dia bisa gila. Suku Osing teguh dengan budayanya. Ini dibuktikan dengan adanya pelajaran bahasa Osing di sekolah dimulai dari tingkat SD. Mereka juga terbuka dengan orang luar dan perkembangan teknologi. Dan di sini ada istilah perkawinannya ada 3, yaitu 3 macam: colongan, leboni, dan akad-akad. Colongan itu mencuri, Pak. Kecolongan. Isen demen sira. Arep nikah ameng sira. Aku akan curi kamu. Kalau begitu curi aku. Kayaknya sudah menjadi adat. Kalau anak perempuan dicolong, ini laki-lakinya itu semangat. Wah, lanang temenan saya ini. Meskipun berbeda suku ya enggak. Tidak ada membedakan suku ini tidak ada sih. Biasanya diminta nggak mau. Colong aja. Colong. Kalau sudah saya curi aja. Belum itu colongan gini. Colongan itu kalau di Kemiren, entah kalau di daerah rekan-rekan semua atau bapak ini mungkin bisa dihukumkan. Istilahnya dipidanakan bisa. Tapi kalau di sini nggak bisa Pak, karena sudah ada hukum adatnya. Istilahnya sudah diresmikan oleh Kapolres khusus untuk wilayah Kemiren toh ini. Kalau kawin lebonan itu lakinya, cowoknya masuk ke rumahnya cewek. Tapi ini bawa tukang colok sudah. Saya ini sering tukang colongan, tukang colok meleboni. Kalau orang tuanya itu keras, boleh takut. Wah, mumet jujur, ambil pukulan, saya dipukuli gitu. Jadi panar dipukul. Jadi alasan itu orang tuanya ini yang dikerjakan apa supaya lemah dulu. Kalau angkat-angkatan sudah tunangan ya, berapa tahun atau 2 tahun 3 tahun, suka sama suka anak ini rembuk atau musyawarah orang tua, keempat orang tua mau menikah. Kalau istilah untuk membawa apa itu perabotan untuk kedepannya itu biasanya lakinya itu bawa rumah ya, seperti kursi amben itu laki-laki. Terus seperti barang-barang rumah tangga, pecah belah
dan almari begini ini itu biasanya perempuan. Dan orang sini kebanyakan orang-orang Osing itu meskipun sudah masa perkawinan, semua mbak ini dapat orang sini. Terus dia itu pulangnya ke sini. Itu selama masih pengawasan orang tua 1 tahun sampai 3 tahun 4 tahun itu nafkah orang tua ini masih ngasih, jadi nggak dibiarkan. Saat proses pernikahan ada bagian yang menarik, di mana pengantin laki-laki wajib membawa kasur yang berwarna hitam dan merah. Ini ada artinya tersendiri, Mbak. Merah ini apa? Merah itu berani. Kalau hitam itu langgeng. Langgeng itu dalam perkawinannya biar nggak ada perpecahan, itu langgeng. Kemudian perjalanan kami lanjutkan menuju rumah tradisional Osing yang menyimpan banyak perabotan dan barang tua khas budaya Osing. Tongkat ya pedang. Jadi kalau menyalakan ini di sini ada serbuk dan ada kapas atau kapul memasukkan ya pedang. Ini tongkat penyamaran, tapi ya pedang. Ini tongkat. Kalau penekaran masih routing ini dipegang dulu. Pedang. Tongkat penyamaran. Ya. Tapi dalamnya pedang. Ngaruk, satu ngaruk. Cute, Rek. Ngaruk jalannya. Ngaruk. Gini. Satu junjung ngaruk. Namanya lapis-lapisan ini gembil namanya. Gembil. Kalau orang mampu ya gembil 5. Oh, berarti ada tahapan, ada itunya. Kalau orang yang tidak mampu cukup 3. Oh, yang berarti yang menengah ke bawah itu Ya, 3. Kalau 3. orang yang agak mungkin Ke 5 atas, sampai 5. 5. Ini paling ada yang Paling lebih kecil enggak? Ada lagi 7. Oh, lulup itu Pak. Tombak itu. Oh, yang ada racunnya. Musuh kalau lari Iya. disebut. Kalau maju ditumbak. Namanya sangkuk. Ini kita 4 atap. Kalau 3 atap garesan. Kalau 2 atap cerocok. Teman-teman, kita baru saja mengunjungi salah satu rumah adat, yaitu rumah adat Osing, yang di dalamnya itu terdapat benda-benda kuno atau benda-benda zaman dahulu kala yang berupa ada toples, ada benda-benda seperti keris, tongkat dan sebagainya yang kini masih disimpan oleh salah satu sesepuh di masyarakat Osing, Desa Kemiren ini. Dan di situ kita bisa melihat banyak sekali yaitu benda-benda zaman kuno yang bisa kita temui dan hampir jarang tidak kita temui di tempat lain. Karena merupakan salah satu tempat yang bisa menjadi referensi kita apabila kita berkunjung di tempat Kemiren ini. Dan di situ juga banyak banget, selain juga ada benda, di situ juga ada yang namanya seperti koleksi tempat tidur, kasur dan sebagainya yang merupakan bagian dari kebudayaan atau adat-adat istiadat dari Kemiren dan juga merupakan sebuah budaya. Studi budaya kami kemudian berlanjut ke salah satu rumah warga yang sedang mengajakan hajatan khitan.
aja di acara Kitanan, itu salah satu acara dari warga sini juga, dari warga Osing. Kita tiba-tiba disuruh masuk, kita diberitahu bagaimana caranya mereka saling membantu, bagaimana caranya mereka saling menghargai, menghormati. Jadi benar-benar di sana tuh banyak sekali yang namanya ibu-ibu bantu-bantu, bapak-bapak juga bantu-bantu, bahkan sampai kayak pria-pria bujang juga ikutan juga bantu-bantu. Kita di sana awalnya cuma sekedar lihat-lihat aja ya di belakang, terus tiba-tiba sama ibunya, ibu bimbing kita, kalau nggak salah katanya Pak Didi itu ibu lurahnya, itu mempersilahkan kita duduk. Kita juga nggak tahu kenapa kita tiba-tiba disuruh duduk, karena itu setahu saya itu buat tamu. Karena kita sungkan sama bapak-bapak yang ada di bawah, saya bilang kita sungkan Bu, tapi ternyata ibunya bilang kalau kita nggak mau duduk, kita bakal dibilang sombong. Dan sebegitu wahnya kebudayaan Osing menghargai kita dan menghargai tamu-tamu yang datang untuk melihat kebudayaan mereka. Ada tidaknya besok yang akan dimakan begitu Pak. Seumpama ini kan ada orang hajatan, itu orang sini ini, kalau orang sini ke sana itu nyumbang katanya. Kalau mungkin kalau orang ya, itu orang sini itu besok apa ada yang dimakan atau tidak itu nggak memikirkan, yang penting ada yang dibawa ke situ dulu. Masalah besok dipikirkan terakhir gitu. Ya itu makan dan makan itu semboyannya memang boyannya orang Osing itu, makan dan makan kumpul. Dalam tradisi Osing ada 3 budaya perjamuan tamu yang disebut 3 po, yakni gopo, longgo, sogo. Gopo berarti sibuk mempersiapkan jamuan, longgo artinya mempersiapkan tamu duduk, serta sogo adalah menyajikan hidangan untuk tamu. Melewati perkampungan, sungai, dan persawahan, menuju sebuah makam leluhur suku Osing yang dikeramatkan adalah perjalanan kami selanjutnya. Oke teman-teman, saya sekarang lagi berada di Desa Kemiren, di Kecamatan Gelaga, tepatnya di suku Osing. Dan saya saat ini berada di makam Buyut Cili yang konon katanya salah satu orang pengungsian yang makamnya sekarang saat ini dikeramatkan oleh warga. Oleh sebab itu warga mengistimewakan makam ini karena ada beberapa orang yang ingin mengetahui tentang makam ini, mengenai jodoh ataupun pusaka-pusaka yang diinginkan. Salah satu contoh di sini ada petilasan atau tempat pusakanya, makam pusaka Buyut Cili. Dan sudah beberapa orang mencoba mencari pusaka itu dengan bertapa di dalamnya. Dan pusaka itu akan muncul dari makam ini untuk menuju ke dalam. Dan banyak yang lainnya, terutama juga hal jodoh. Baik, begitulah tentang sejarah makam Buyut Cili. Ini ada kata-kata peringatan terhadap anak, itu bengkak, lacak, celakik. Artinya bengkak, umpamanya adik muda, saya tua, saya duduk di tikar, tapi adik pendengkerangan duduk di kursi. Itu kan bengkak namanya. Itu kurang sopan. Ada orang tua duduk pendengkerangan, itu namanya bengkak.
Ladak ini kata-kata yang tidak enak didengar orang lain. Umpamane kaya kerikil ning sikil. Nggih. Jangan keripik saja. Ini yang ladak. Kerikil nang tempe. Nggih. Kalau aclak, namanya adik di sekolahan, ini garapan PR. Ditanya setelah paginya ditanya temannya, sudah PR-nya, wah sudah mulai kemarin, padahal bukunya masih kosong, ngapusan, itu ngapusan, itu aclak, lah kamu ini ngaclak. Ngacak kan. Ya teman-teman, tadi saya tanya-tanya sama Pak Serat itu bahwa bahasa Osing itu tidak mengenal semacam struktur sosial. Kalau di Jawa itu priai, kalau di Madura itu semacam kiai, dan di Bali itu kesatria. Jadi kalau bicara antar sesama, dia kebanyakan bicara dengan bahasa nguku. Jadi kalau siro-kiro kon-kon itu kalau dalam Jawa. Kecuali kalau ada tamu baru mereka ngomong gini gitu. Gitu. Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Oh, tanah yang merdeka, negeri Indonesia. Karena ku tahu di sini ada cinta yang kan ku jaga selamanya, selamanya.